menambah keimanan kita. Dan juga tentunya banyak lagi nikmat-nikmat yang tentunya bisa kita rasakan ketika kita berada di alam, dan kita bisa menyadari betapa kecilnya kita ketika dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain begitu. Kalau selama ini kita merasa kita paling hebat, paling besar, tapi ternyata kalau kita berada di alam kecil sekali kita. Bahkan awan dingin saja kita tidak mampu gitu. Kita butuh beberapa perangkat untuk membuat berat. Saudara salam semoga tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan untuk bisa menghidupi sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu ayat di dalam surat At-Taubah di mana ini menjadi ayat yang menyemangati kita sebagai orang-orang yang senantiasa punya komitmen untuk berdekatan dengan masjid, punya komitmen untuk selalu memakmurkan masjid, yaitu di At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kalau kita baca terjemahnya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak yang saya hormati, kalau kita merenungi ayat ini sesungguhnya menjadi ciri bagaimana orang-orang yang seyogyanya memakmurkan masjid. Jadi yang pertama, Allah menyampaikan yang memakmurkan masjid Allah itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Artinya kita percaya kepada Allah, Allah yang menciptakan kita dan semuanya, termasuk Allah yang menggerakkan hati kita sampai akhirnya kita terpaut kepada masjid. Kita nggak bisa memalingkan diri kita walaupun sedetik dari masjid. Kemudian yang kedua, orang yang beriman kepada hari akhir, hari kemudian. Artinya kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita jalankan di masjid, karena saya yakin Bapak di sini adalah semua jamaah dan juga pengurus-pengurus masjid. Saya ingat saya dengan Pak Tras tahun berapa ya Pak? Bagaimana kita membuat sebuah gebrakan merubah wajah Masjid Kuba. Wajah Masjid Kuba yang tadinya begitu sederhana begitu ya, dengan santri-santri TPA yang begitu banyak tetapi ternyata penuh dengan tantangan gitu. Sampai akhirnya menjadi Kuba yang saat ini kita ketahui bersama, kita cintai, dan tentunya menjadi tempat untuk kita selalu menghadap gitu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap lima waktunya. Artinya kita menyadari bahwa ketika kita beraktivitas di masjid, ketika kita memakmurkan masjid, ini semata-mata untuk bekal hari akhir kita. Bahwa setiap kita akan pulang gitu ya. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan aktivitas kita di masjid jadi bekal buat kita. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya, tentunya kita semua senantiasa sholat menjadi bagian dari kewajiban kita, dan kita berupaya semaksimal mungkin bahwa sholat kita ya di masjid gitu ya. Lima waktunya itu di masjid. Menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Dan yang endingnya adalah mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketika kita selalu membaca Al-Fatihah ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan petunjuk. Nah,
Dan mudah-mudahan dengan kita aktif di masjid, memamurkan masjid, ini adalah salah satu jawaban yang Allah berikan kepada kita bahwa kita senantiasa ingin tetap berdekatan dengan masjid. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun 2021 saya meninggalkan Taman Royal 2 karena harus dinas ke Surabaya, kurang lebih 3 tahun. Kemudian 2024 saya kembali dapat penugasan lagi di Jakarta, cuma nggak ke Royal baliknya. Kenapa pertanyaan? Jadi salah satu yang menyebabkan saya bertahan di Pinang adalah karena ibu. Jadi tahun 2021 sebelum saya berangkat ke Surabaya, qadarullah bapak saya meninggal. Sehingga ketika saya di Surabaya pun saya selalu berdoa, ya Allah kasih saya kesempatan berbakti kepada ibu. 3 tahun berdoa, akhirnya Allah kabulkan begitu ya. Makanya saya bilang sama istri, udahlah kita pulang nggak usah ke Royal, saya bilang gitu. Tinggal di Pinang sama-sama dengan ibu. Itu bulan Januari bapak sekalian, 2024. September 2024 saya diminta sebagai ketua DKM. Ada masjid di sana namanya Nurul Jannah. Ini masjid yang dulunya musola pak awal. Musola kecil samping rumah saya. Jadi dulu belum ada musola di sekitar situ. Kami inisiatif gitu ya, keluarga dan juga beberapa tokoh masyarakat membuat musola samping rumah persis, berdempetan dengan rumah. Itu kalau tarawih pak penuh pak. Sampai akhirnya beli tanah, dibangunlah musola yang sebenarnya. Dari musola akhirnya berubah menjadi masjid. Nah ketika bapak wafat, muncullah gonjang-ganjing bapak sekalian. Jadi muncullah rasa ingin menguasai masjid. Gitu ya. Ada pihak-pihak yang akhirnya berseteru ingin menguasai masjid. Sehingga menimbulkan perpecahan. Nah, sampai pada akhirnya ada seseorang yang diminta atau yang mengajukan diri sebagai ketua DKM, ternyata nggak amanah juga. Sampai akhirnya muncullah rasa tidak percaya di aturan jamaah. Kenapa? Karena tidak adanya transparansi terkait keuangan. Yang dilaporkan hanya sebatas lisan, tapi nggak pernah ada fisiknya, nggak pernah ada laporannya. Dan pada akhirnya ketika saya hadir di sana, karena memang saya sudah dididik sama Pak Pras nggak bisa jauh dari masjid, saya mengajukan diri kepada ketuanya ketika itu. Pak, silakan Bapak jadikan saya apa saja, termasuk marbot sekalipun nggak apa-apa Pak. Yang penting saya bisa menyumbangkan waktu saya, pikiran saya untuk masjid. Termasuk saya bilang kalau Bapak ada kesulitan bikin laporan keuangan, saya bantu, saya bilang. Karena emang ketika itu yang menjadi isu adalah laporan keuangan Pak. Nggak pernah ada laporan keuangan. Hanya dibacakan ketika Jumatan, saldo sekian, ini sekian, yang ada minus terus Pak. Akhirnya saya mengajukan diri seperti itu. Saya beranikan diri lah gitu ya. Saya bantu Pak, saya bilang gitu ya. Saya bantu kita perbaiki masjid. Ternyata apa yang saya niatkan itu tidak dipandang sebagai sebuah hal yang positif untuk dia gitu. Bahkan dianggapnya saya ingin, tanda kutip gitu ya Pak sekalian ya, ingin merebut lah atau apa gitu Pak. Karena saya bilang enggak, saya bilang saya ingin memperbaiki masjid. Sampai akhirnya dia nggak tahan, kemudian dia mengundurkan diri lah. Mengundurkan diri. Nah pas September itulah saya diminta sebagai ketua DKM. Alhamdulillah Bapak sekalian, tantangannya besar Pak, nggak kayak di Kuba lah. Kalau di Kuba insya Allah orang-orangnya ini sudah teredukasi dengan baik begitu ya, bagaimana pentingnya masjid. Satu frekuensi.
Kalau di Kuba itu orang-orang saya lihat haus memberi gitu ya. Kalau kita ada lelang karpet cepet banget selesai gitu kan ya. Ramadan sekian ratus juta selesai gitu kan. Di sana enggak Pak sekali. Yang ada sebagian orang itu ingin menikmati sesuatu dari masjid. Ingin menerima dari masjid aja gitu. Jadi tanda kutip mungkin mereka masih mencari sedikit penghidupan dari masjid, bukan menghidupi masjid. Ya, saya mencoba pelan-pelan dengan segala pengalaman yang saya miliki, terus komunikasi dengan teman-teman juga di luar. Ya, alhamdulillah pelan-pelan ini bisa survive. Nah, satu hal yang saya lihat memang ketika kita sudah mengazamkan, meniatkan diri kita untuk aktif di masjid, siapapun juga kita, apapun juga jabatan kita gitu ya. Tadi kalau kita compare dengan ayat tadi, jangan pernah muncul rasa takut. Jadi mau orang-orang di luar sana seperti apa ya, yang penting kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita lakukan adalah benar, jalan terus aja. Nah ini kan seperti dari Patar ketika itu Pak. Jadi waktu kami ingin mengganti imam rawatib Kuba ketika itu, wah itu ramai Pak. Berarti Fajar ini sama itu. Kejadian kedua kali. Waktu pertama Kuba, sama kejadian seperti itu. Dan sekarang menempati yang baru juga. Sama juga. Mengawali itu. Nanti sudah establish, dicari lagi. Jadi memang Sobat Alas ya. jadi dulu itu mungkin Pak Manto ingat ya Imam Kuba siapa dulu Pak? Kembali apa? Iya. Kan seperti apa beliau kan tahu kan ya Pak. Itu ketika Patras mengganti beliau aja itu susahnya luar biasa Pak. Omongannya di luar ya Pak ya. Iya. Berarti. Ini mau dapat nih masjid nih katanya. Mau dibawa kemana nih masjid nih? Kan mungkin yang ngomong gak cara ke masjid. Banyak hal yang saya ambil dari Kuba Pak. Jujur aja. Contoh aja ketika sarapan ya pada kajian di Nurul Janah itu Pak, sempat ada sarapan pada kajian, tapi karena muncul tidak percaya kepada pengurus, akhirnya si donatur ini mundurkan diri pelan-pelan, satu-satu mundurkan diri, akhirnya nggak ada lagi sarapan, cuman teh pahit saja yang Waduh, disukai. teh pahit. Terus ketika saya masuk, Jogja pahit. saya coba ajak beberapa orang. Mau Terus tuh, nasi goreng. gitu ya. Kita siapkan sarapan, waktu itu bentuknya masih dibungkus Pak. Gitu. Sampai saya bilang, yuk kita coba prasmanan, saya bilang gitu. Kayak gimana prasmanan? Ya udah kita makan aja bareng-bareng, saya bilang gitu. Ini ala-ala Kuba Pak. Saya bilang. Jadi mulai dari yang nasi uduk gitu ya, kita siapin di piring. Tadinya kita bungkus Pak Teras, bungkus bawa pulang. Ya, kayak Kok Nabawi kayaknya juga kurang gitu. ini nih, kurang guyup nih kalau dibawa pulang gitu kan ya. Akhirnya prasmanan, kita siapin tahlilan gitu ya, bawa Iya, pulang. bawa pulang. Nasi uduk ganti, lontong sayur apa gitu. Yang belum sih emang masih bebek Pak, belum Pak. Sudah maju belum sampai ya? Pertanyaan terus ya, Pak Fajar mana kok nggak pesen-pesen gitu. Iya benar. Iya. Sama tukang itu yang depan Sop kambing kan ada sop kambing. Belum Pak. Oh, Nah, kambing. ada sebenarnya yang belum. Kemudian yang lagi kemarin Pak Ramadan Pak, ini menarik Pak Ramadan. Jadi selama ini di masjid itu nggak pernah ada panitia Ramadan Pak. Oh. Jadi nggak pernah diorganisir Ramadan itu. Oh. Yang ada hanya tarawih gitu kan ya. Kalaupun ada itikaf ya ala kadarnya kan. Makan juga nasi bungkus, beli nasi padang. Ya ala-ala Kuba zaman dulu ya Pak ya. Zaman masih ada Almarhum Pak Darno ya seperti itu Pak. Kami dulu nyiapin itikaf di Kuba itu nasi padang, nasi bungkus itu. Nah ini kemudian tahun ini saya organisir Pak Ramadan itu di sana. Kita hitung kan anggarannya, kaget Pak. Berapa juta? Wah, 100. gede banget nih Pak, dia bilang gitu kan. Nggak nyampe Pak Manto, cuma 28 juta Pak. Oh, Dibilang gede. Gede Pak buat Pak Manto Pak, itu. 200 juta itu. Pak Manto. 250. 250. Pak Manto. 256. 28 juta aja mereka udah Enggak semua. ketakutan Pak. Pemadon. Pak dari mana dapatnya Pak angka sebesar ini tuh? Takut ya. Takut Pak, khawatir. Saya bilang, tenang aja Ustaz. Allah ini maha kaya. Pokoknya saya yakinkan seperti itu Pak. Si ketua panitia itu
seminggu pertama nggak bisa ketawa Pak, nggak bisa senyum, karena masih minus Pak, masih saldonya ini Pak gimana nih belum ada saldo. Stres tuh. Tapi karena saya ketua harus meyakinkan anggota gitu ya, tenang Ustaz, saya bilang gitu, ntar Allah juga akan mengirimkan, saya bilang gitu. Bener Pak, nggak lama dibom Pak, ada yang ngebom, ada yang ngasih sekian puluh juta, yang juta, lebih atas ini. Terus saya bilang, itikaf, jangan beli nasi padang lah, saya bilang gitu kan. Kasihan perut orang, saya bilang. Panas. Terus belum orang masih padang mulu gitu kan. Prasmanan aja gitu. Wow, rame gitu kan ya. Mudah-mudahan apa kita prasmanan. Alhamdulillah apa terwujud prasmanan juga. Berapa piring tuh? 30 Pak Mat. Alhamdulillah. Bayar berapa bayar? 50. 200. 200. Kemarin 2,5. 2,5. Yang itu ya. Yang malam ke-27. Ganjil, malam 27. Jadi banyak hal yang memang saya ambil dari Kuba. Banyak hal memang ketika saya tinggal di Royal 2 ini, banyak pelajaran yang saya ambil itu di Kuba tentang pengelolaan masjid. Termasuk yang sekarang sedang kami jalankan adalah wakaf karpet Pak. Sebenarnya saya udah bilang ke pengurus yang lain, saya kepengen di akhir periode saya kita ganti karpet, saya bilang. Qadarullahnya mungkin karena Allah yang menginginkan gitu ya, dipercepat ternyata. Jadi karpet itu langsung diminta sama yayasan, tolong Pak diganti karpetnya yayasan. Anggaran yang kemarin tersisa dari Ramadan udah dialihkan buat karpet. Oh lebihnya tuh, kelebihannya. Lebihnya, nah dari yang 28 juta itu ternyata surplus Pak Manto. Berapa? Surplusnya sekitar 10 juta. Pemantau lebih berapa? Pemantau lebih berapa? 40. Ini bukan pertanggungjawabannya Pak Manto. Biasa aja berdua nanyanya. Enggak mau disumbangin. 44. Ya cuma memang Kan? Terus gitu. Bendaharanya. Tuh, bendahara. Wakil. Kalau ketua nggak boleh mikirin duit. Gimana cara ngabisin duit? Oh, Ketua tuh tanda tangan aja. Iya. jadi karena memang di sana secara demografi penduduk kebanyakan Lain. memang menengah ke bawah Pak. oh. Jadi memang Pak Fajar. Pulokan gondrong buat diri. Bukan. sebelum Wahidin. Wahidin bisa. Pinang nyebrang jembatan dulu. Oh, nyebrang. Setelah Ada Neroktok, bola. Bola. Kiri. setelah Neroktok. Iya, WH tuh, rumah WH. WH, iya. Masjid Al Ijtihad. WH. Oh ya. Seberangnya belok. Sebelum ini ya, Suzuki ya, pelapor itu ya. Ya setelah Setelah pelapor, kawali. Ya, sebelah Kawali. kawali. Sebelah kawali. McD. Lewatin Wahidin berarti. Lewatin Pak. Lihat situ bisa juga, lihat Wahidin. Besok ke sana. Ya. Kita kunjungan. Itu tadi. Mau pisang. Lalu Tukang pisang mana nggak datang? Enggak, Cipta karpet belum nih? Udah selesai apa belum nih? Belum. Ya, karpet ini menariknya Pak itu tadi. Saya bilang kan ya sudah start. Kalau emang yayasan menginginkan seperti itu, ya sudah kita ganti bertahap, saya bilang gitu. Kita bikin 4 soft dulu, saya bilang. 4 soft, terus saya panggil tuh Pak yang suppliernya. Saya juga nyari-nyari kan, dulu yang foto Fani pernah kirim saya mana gitu namanya. Kepala dulu Pak ya kita waktu mau ini ya Pak ganti karpet. Saya. woi. Saya browsing, ternyata dekat Pinang ada Pak. Jadi nggak jauh dari Pinang itu, dari tempat saya itu, ternyata dia ada supplier karpet. Saya telepon, bisa nggak datang malam hari ini sih? Pak di mana masjidnya? Di Pinang juga, saya bilang. Di Haji Maskur. Oh siap. Datanglah dia Pak malam itu juga. Datang dia bawa beberapa sampel. Kebetulan masih banyak orang juga di masjid. Saya bilang ya sok dipilih aja yang mana. Saya bilang. Nah, mereka sepakatlah dengan spek yang sekarang ada gitu. Terus saya bilang, Ustaz kami jujur nih, saya bilang gitu kan ketua karpetnya. Kami pesan 4 dulu, saya bilang. Bertahap nanti kami tambah. Terus dia bilang begini, Pak Fajar nggak usah, dia bilang. Boleh Bapak bayar 4 dulu, kami pasang semuanya. Wih, alhamdulillah. Tinggal Bapak nanti lunasi selama 3 bulan. Berapa sap tuh? 12. Oh, 8 sap. Jadi lebarnya itu sekitar 18 meter. Gede juga. Besar Pak, besar. Kita berapa? Coba 22 ya? Kalau misalnya 22 ya? Apa 23? 35. 35. 35. Udah sama temennya jalan. 35. Jadi kami bayar 4 sap dulu Pak Manto. Oh, 4 sap. 35. Ini kan lebar. Nah, sisanya Lebar. mereka pasang langsung, tapi kami cicil selama 3 bulan.
Ayah mana nih? Terus saya bilang ya udah siap, saya bilang gitu kan. Saya bilang ke yayasan yang lain, ya udah San, kita ikhtiarkan, saya bilang gitu. Kita ikhtiarkan, kita berproses, saya bilang kalau memang ini Allah yang menghendaki, insya Allah Allah akan kasih kemudahan. Akhirnya sekarang terpasang tuh Pak dengan ya itu tadi kita masih berhutang gitu ya, 8 suku. Nah yang memang tadi yang disampaikan benar Pak sekarang ini musik ini besar. Kan kalau boleh dibilang ini megah sebenarnya. Panjangan Untuk sebuah lingkungan yang tertutup artinya itu akses juga akses yang sangat terbatas gitu ya, hanya bisa motor, bahkan kalau mobil pun sangat mepet gitu lah. Kalau kayak mobilnya Pak Reza kan nggak akan bisa masuk situ Pak. Paling Brio dan kayak masih bisa ya. Tapi itu musiknya besar, 2 lantai dan megah gitu. Cuman memang tadi karena orang-orang ini masih belum teredukasi dengan baik, kemudian juga dari sisi ekonomi juga menengah ke bawah, sehingga memang masih banyak hal yang perlu untuk diperjuangkan. Nah, alhamdulillahnya kemarin pun saat persiapan kurban gitu ya, saya panggil Ustadz Nirwan. Ustadz tolong ngisi tentang fikih kurban. Karena sepertinya orang-orang di sini ini belum pernah diberikan materi tersebut tentang fikih kurban. Alhamdulillahnya barengan sama jadwal Ustadz Nirwan pulang ke Tangerang. Nah, hari Ahad kemarin tuh Ustadz Nirwan ngisi lah gitu. Alhamdulillahnya dapat informasi yang banyak gitu ya tentang fikih kurban. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada Bapak semua, memang sejatinya ketika kita sudah menyiapkan diri Pak, insya Allah Pak ada jalannya gitu. Yang penting kita lillahi ta'ala, lempeng aja kita nggak udah ngelesain ke macam-macam lagi gitu kan. Dan insya Allah dengan gitu orang apa akan merasakan ya. Ketika kita ikhlas, kita akan terasa gitu kan ke para orang sekitar kita gitu. Orang yang tadinya skeptis gitu ya sama kita, skeptis, pelan-pelan dia mulai mengakui Pak. Bahkan ketua DKM yang sebelumnya yang mundurkan diri ini sempat agak ini dengan saya Pak, jujur aja gitu. Artinya dia tuh legowo gitu ya. Ketika mengundurkan diri, kemudian saya dipilih sama yayasan, itu nggak legowo Pak. Tapi kemudian ketika dia melihat beberapa kemajuan, alhamdulillah itu mulai mau komunikasi. Meskipun dia belum mau hadir kajian, ya nggak mau Pak. Tapi sholat aja. Sholat ada, tapi setelah sholat selesai pulang kayak kajian. Oh, masjid ini udah yayasan. Udah yayasan. Udah yayasan. Ya, cuma Bukan di tanah Pasos-Pasum kan ya? Wakaf ya? Bukan. ada yang wakaf, ada yang tetap pembebasan Pak. Oh, beli dia. beli Kalau kita kan Pasos-Pasum. ya. Jadi wakafnya itu ada yang dari Sukrisno Bahir, ada yang dari warga, terus ada yang juga pembebasan lahan. Iya. Nah, jadi itu beberapa hal yang mudah-mudahan dengan tadi yang saya sampaikan termotivasi. Artinya karena Kuba ini saya melihat sudah baik gitu ya, makanya saya banyak referensi yang akhirnya saya ambil dari Kuba. Nah, mudah-mudahan nanti berproses dan saya mengharap sebenarnya Kuba ini bisa menjadi parentnya Pak. Artinya kita bisa menjadi sebuah ada hubungan gitu ya sebagai pembina lah gitu Pak. Sister Mos lah. Kalau Sister Siki ya. Nah, maksudnya parenting sistering Pak. Bagus juga tuh, bagus. Monggo Bapak bisa nanti sekali waktu main ke masjid gitu ke Nurul Jannah akan melihat bagaimana sebuah masjid yang megah berada di sebuah perkampungan Pak. Dan tantangan sekarang saya adalah yang terbesar ini Pak sebenarnya masalah lintah darat. Oh, Sama Bangke. bangke. Banyak bangkai di sana yang berkeliaran. Masih di lingkungan tuh Masih ada ya. Karena ada BMT-nya sekarang ya Kuba ya. iya betul mal. Kalau saya cerita, saya cerita masalah yang lintah darat ini, saya ingat banget itu kelas 3 SD, materi SD zaman saya itu ada pilihan berganda. Kerjaan yang jelek adalah ada salah satunya rentenir. Dulu itu nggak ada yang namanya bank itu di Indonesia. Sorry maaf bukan berarti saya yang ini. Tapi sebenarnya bank itu bukan masalah apa namanya pasti dia haram bukan. Bank apapun lah yang konvensional sekalipun. Kalau kita akadnya benar, sebenarnya itu halal. Saya pernah dulu dapat kisah ya sih. Di apa namanya orang-orang kaya di Timur Tengah, dia tuh nabung di bank Swiss misalkan kata itu,
dia nggak mau dikasih kelebihan itu kan. Bunga gitu. Nah, definisi riba dulu ya. Definisi riba dulu adalah kelebihan pinjaman. Semua apapun kelebihan dari pinjaman. Jadi yang boleh itu misalkan begini, saya mau beli HP, saya ngomong ke bank aja lah, bank apapun, bank BCA atau apa gitu. Saya tolong beliin HP, harganya misalkan 5 juta, dia beliin. Ini kalau cashnya 5 juta, jual ke saya 6 juta atau 7 juta, nggak apa-apa. Ini 10 juta nggak masalah. Tapi saya kreditnya sesuai dengan harga akad tadi adalah jual beli, bukan saya pinjam meminjam. Saya bukan pinjam uang dia, tapi saya beli harga kredit 7 juta katakanlah itu yang wajar aja ya. Saya kredit misalkan 10 kali. Saya tiap bulan 700 ribu, itu bukan riba. Nah itu keuntungan 2 juta. Iya, betul Pak. Jual Riba beli itu ya. sebenarnya dari pinjam meminjam. Dan itu bukan hanya masalah uang saja Pak, materi saja. Imam Abu Hanifah ini, dulu saya sering bercerita ya. Imam Abu Hanifah ini orang kaya. Dia ulama atau orang kaya juga, dia meminjamkan uangnya kepada seseorang. Gambarannya dia mau pulang dari suatu tempat menuju rumahnya jalan kaki, itu melewati yang dia pinjamin tadi, dipinjam uang tadi. Nah itu ada atap lah katakanlah gitu, Kanopi, ada pagar kanopi lah gitu ya. Nah itu melindungi orang yang lewat di bawahnya. Matahari yang terik itu melindungi orang yang di bawah, termasuk Imam Abu Hanifah. Dia mau lewat, dia minggir, dia cari yang tempat yang panas. Dia tidak mau mendapatkan fasilitas dari orang yang pinjam. Itu bukan masalah uang saja sebenarnya. Tapi kalau akadnya pinjam meminjam, ya bukan pinjam meminjam ya, jual beli itu boleh dengan cara namanya akad salam. Salam itu tidak, ini saya ingat siapa yang rahasia desi ya, atau Uslan ya. sih. Saya masih ingat itu namanya akad salam. Salam itu membeli tidak dengan tunai, dan itu boleh misalkan dia mengambil untung tadi. Itulah bilangnya. Nah, kenapa pinjam meminjam ini tidak boleh mendapat keuntungan? Karena Allah menghendaki pinjam meminjam ini adalah Allah ingin memberikan hadiah, memberikan pahala. Pahalanya apa? Kalau orang yang pinjam meminjam itu, misalkan saya dipinjami seseorang ke saya, pahalanya dia itu separuh dari yang nilai yang saya pinjam. Nah, jadi karena memang mereka itu masih menengah ke bawah Pak, sehingga paling gampang itu ya tadi Pak, dengan bangkai-bangkai itu, ya, itu berkeliaran Pak. Jadi pernah ada tetangga itu kan, dia jualan nasi uduk Pak, enak juga nasi uduknya. Kemudian berapa waktu kesebut kok nggak jualan-jualan nih, saya bilang gitu ya. Ternyata dia kelilit hutang Pak, Sama Ajis sama. ke hutang, akhirnya udah kan, saya bantu lewat YBM Pak. Kebetulan saya aktif di YBM, Yayasan Baitul Mal, jadi ini lembaga zakatnya PLN. Saya kebetulan saya sebagai ketua di tempat saya gitu ya. Saya bantu Pak. Saya bantu dalam bentuk modal usaha gitu ya, supaya dia bisa survive ya dengan usahanya. Itu nggak lama juga Pak. Nggak lama juga gitu kan. Akhirnya saya bilang, aduh ini. Oh, nah, itu Kali-kali. kita dipinggirin aja. Kecil nggak? Enggak kelihatan miring teh. Iya, kan talinya kan gelap tuh. Kita di samping kanan kiri aja. Jadi memang yang saya lihat itu paling berat masalah ekonomi Pak di sana. Masalah ekonomi sehingga dampaknya nggak hanya ke masalah itu Pak, termasuk ke anak-anak. Di sana itu banyak anak-anak kecil Pak, yang mainnya itu nggak ada jamnya. Lewat-lewat aja. Habis maghrib main, habis isya main. Sama kalau orang dari luar masuk ke kita. Iya, seperti kita sama. Kaget. Anak-anak itu. Sampai saya bilang, Dek kamu nggak sekolah tadi? Sekolah Pak, kok nggak belajar? Ketawa. Jadi subhanallah Pak, sekarang ini tantangan yang saya lihat apa namanya, ya ini bagian dari ikhtiar gitu ya. Yang jelas apa yang saya lakukan sekarang di Nurul Jannah itu sesuatu yang pernah saya jalani beberapa tahun di Kuba. Jadi banyak hal yang saya ambil dari Kuba untuk saya terapkan di sana. Alhamdulillahnya pelan-pelan bisa diperbaiki dan mereka mulai melek gitu ya. Banyak hal baru yang saya sampaikan ke sana, yang kita jalankan bersama, dan alhamdulillahnya ini proven Pak. Jadi apa yang Kuba dulu jalankan kemudian saya terapin di Nurul Jannah ini proven jalan gitu.
Nah, mudah-mudahan juga ke depan saya bisa mungkin regional juga. Amin. Nah, itu. Nanti juga catering bareng Pak sama kita. Pelajarannya jangan lama-lama tinggal di Kuba, pindah biar bisa membangun tempat lain. Ya mungkin itu Bapak sekalian beberapa pengalaman dan juga beberapa pelajaran gitu ya yang bisa kita dapatkan. Ya saya mohon doa dari Bapak semua, mohon support juga, dan saya bisa membawa Nurojana ini menjadi baik. Yang mungkin belum bisa sama seperti Kuba saat ini gitu ya, tapi paling tidak hal-hal yang baik dari Kuba gitu ya saya bawa, terapkan di sana dengan sedikit penyesuaian tentunya. Mudah-mudahan ini menjadi jaring kepada Bapak semua, karena bagaimanapun saya banyak belajar nih dari Bapak semua gitu ya, tentang bagaimana kita berkomitmen kepada masjid, kemudian kita bagaimana berkomunikasi Cocok dengan nih. orang sekitar kita. Berpeletok nih pakai gini cocok. Jadi aman ya buat Bapak semua. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal Pak Fajar nanti meniru ini. Jadi di Kuba itu kan ada komunitas camping, Macam-macam. touring, komunitas sport, Sepeda, Kuliner. kuliner, sport ya olahraga ada. Pak Jamar mana ini Pak Jamar? Tidur kayak tidur. Komunitas pingpong. Tiduran juga jadi. Lagi ngepel tenda. Nggak mungkin tuh takut kemarin yang dibahas masalah itu masuk kan? iya, Masalah Oh yang itu yang kematian bagaimana kematian? WLK gimana? Nah kalau di sana itu kematian tuh ada amil. Iya, itu lebih susah juga Jadi kalau di sana itu selalu diserahin ke amil Pak Manto. Oh udah ada. Jadi ketika ada orang yang wafat gitu ya, itu nanti amil yang ngurusin semuanya. Termasuk kafan apa tuh Ambil itu sekali itu udah pokoknya. Yang tahlilan tuh? Termasuk. Kalau tahlilan itu ya dari ini, dari warga. Oh ya, takutnya. ambil itu maksudnya gimana? Kayak WLK ya? iuran nih. Perorangan Pak, perorangan. Dananya Jadi yang memandikan mayit perorangan. karena kan sebutnya amil di sana juga. Masyarakat kan Yang merangkap ngawinin. Ya, bisa juga ya. Enggak, enggak. Soalnya ke sana. Enggak sampai itu. Orang meninggal dikawinin. Orang cerita meninggal kok kawin. Enggak. Parah ini. Enggak emang ada juga ambil tuh ngawinin. Terus nikahin. Enggak ada lembaganya. Nyunat ya kan? Dari duit ya. Sekalian aja gitu lah. Oh, iya, amil. Yang haji. Amil zakat biasanya gitu kan? Jadi di masjid dulu Pak, saya di mertua saya dulu di daerah Keroncong ya. Saya cerita lagi. Nggak apa-apa. Kalau mandiin. Yang lainnya kan belum dengar. Memang ya itu saya anggap sesuatu yang apa ya, nyambung sama yang tadi, orang yang masih mencari-cari keuntungan dari masjid tadi Pak. Iya. Kita tidak mengeneralisir ya. Mereka juga saudara kita lah gitu. Justru kewajiban kita sebenarnya memberikan pencerahan lah gitu ya. Jangan sampai apa yang seperti itu justru kita berikan angin lah gitu ya. Jadi seperti Pak Ustadz ya, saya anggap Mas Cucu ya berjihad lah, dia ingin menegakkan sesuatu yang Islam itu memudah gitu kan, dan memudahkan orang-orang yang seperti itu. Contoh yang dulu bapak mertua saya itu meninggal, ada dari masjid itu datang langsung ke mertua saya, siapin santrinya untuk Jawaban. nanti yang untuk ustadznya sekian, nanti untuk mandiin sekian, dia kayak gitu di Paket Nah. kalkulasi. kalkulasi ininya apa mata anggaran itu udah dirinci lah gitu. Oh, ada inisialnya. Kan nggak ngomong saya, kalau ibu mertua saya nggak mungkin dia nyamin kita ya kan. Saya tanya ke istri saya itu apa, minta itu siapa, saya udah langsung tahu lah ininya, dari masjid gitu kan, profilnya kayak begini gitu kan. Kalau saya dari awal ngomongin gitu ya saya langsung udah, saya nggak pakai, kalau ngomong ke saya Pak ya, saya nggak pakai apa-apa, nanti saya sendiri yang akan menentukan siapa perlu siapa kayak gitu kan. Tapi karena udah ibu saya yang nyiapin semuanya, termasuk yang saya kaget itu ada kebiasaan dari sana itu sholat kan Pak, sholat jenazah gitu. Ngasih duit. Iya. Ada orang rambut gondrong-gondrong gitu kan, Ngambil. bagus banget itu Pak, gondrong jubah gitu kan. Oh. Saya pertama prasangka baik lah, oh ini orang baik semua lah gitu. Ternyata pulang itu nungguin amplop itu, dikasih amplop. Saya juga dikasih amplop Iya, juga. Yang bagian nggak tahu saya. Bagian kayak gitu. Nah itu memang ada hadis yang mengatakan barang siapa yang meninggal disolati 40 ahli tauhid.
ahli tauhid itu salah satunya orang yang ikhlas. Syaratnya tauhid itu dia mengikhlaskan ibadahnya pada Allah, gitu kan? Ahli tauhid itu. Tapi kalau dia ujinya gampang aja. Kalau nggak diberikan uang, Amplop mau nggak dia datang? datang. Gitu Pak. Nah itulah sebenarnya kebiasaan-kebiasaannya itu yang harus kita ubah. Memang ada yang tadi itu 40 diselatkan ahli tauhid tadi. Nah, istilahnya dia akan mendapatkan ampunan tadi di surga tadi. Seperti makanya ahli tauhid itu kalau dia ada di sekitar kita, Pak, Awas Bu, ada itu Bu. kita pegang. Awas. Nanti kita Menjatuh. Iya, iya. terus kita ini. Iya, enggak itu kasihan. Udah tadi udah jatuh. Udah. Ya bener itu. Ini baru 2 kali. Enggak bawa ini, enggak bawa senter. Tadi yang udah jatuh. Nah seperti Pak itu sebenarnya Lanjut. kita harus paham dulu. Kayak misalkan ibadah, gitu kan? Kita harus beribadah, kita harus bertakwa, kita harus bertauhid. Apa itu makna tauhid? Apa itu syirik? Tauhid itu ifrodullah bil ibadah, mengisahkan Allah dalam hal ibadah. Nah kalau kita belajar akidah itu kan ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat, gitu kan? Rububiyah ini segala sesuatu bahwa Allah ini yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, nanti kelak di semua makhluk itu akan dihidupkan. Seperti itu dari Allah terhadap hambanya. Itulah rububiyah, maka disebut Rabb adalah dia adalah yang menjadikan seperti itu tadi yang saya sebutkan. Nah semua orang menganggap bahwa bukan saya bilang semua ya, bahkan orang Quraisy itu kalau ditanya di Al-Quran ada siapa yang menciptakan kalian, orang Quraisy itu orang Quraisy, kafir Quraisy ya, itu dia mengatakan Allah. Tapi kenapa disebut orang musyrikin? Al-Quran tetap Allah menyebutnya itu disebut musyrikin karena dia mengakui Allah sebagai pencipta saja. Lata, Uzza, Manat, Hubal, nama-nama berhala-berhala itu bukan sekedar patung, Pak. Itu orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang dulu adalah dia kantongnya Pak Soleh, dia memberikan atau melayani jamaah haji. Jamaah haji itu bukan dari zaman Nabi saja. Sebelumnya sudah ada zaman Nabi Musa, gitu kan? Yang bangun kan bahkan Nabi Ibrahim dulu, Nabi Adam dulu ya. Nabi Ibrahim, bukan Musa ya, tadi saya maksud Nabi Ibrahim maksud saya. Yang kita terkenalnya adalah kita mengikuti ritual-ritualnya itu zaman Nabi Ibrahim. Nah, tapi tetap dikatakan mereka itu orang musyrikin. Karena apa? Dia mengakui Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memberikan rezeki, tapi yang dia ibadahi adalah selain Allah. Selain Allah ini bisa berupa Patung. sosok ya, sosok itu bisa patung, bisa malaikat, bisa jin gitu ya, bisa selain itu atau pohon atau batu besar misalkan gitu. Nah itu semuanya selain Allah disebut kesyirikan. Kalau definisinya itu kan tasfiyatu ghairillah itu selain Allah. Tasfiyatu menyamakan. Tasfiyatu ghairillahi billahi dengan Allah. Tasfiyatu ghairillahi billahi bima huwa min khosaisillah, dalam hal yang menjadi kekhususan Allah. Kekhususan Allah tadi dalam hal yang tidak disebutkan tadi. Dalam hal dia menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Itu dari sisi yang pertama, kekhususan yang pertama. Kekhususan yang kedua adalah dalam hal peribadatan. Segala sesuatu yang kita kita anggap sebagai suatu ibadah itu harus memenuhi itu. Kalau Ibnu Qayyim atau Ibnu Taimiyah itu dia mengatakan ismun jami, ibadah ya, arti ibadah, makna ibadah adalah ismun jami likulli yuhibbuhu wa yardha minal aqwal, semua penyebutan, semua penamaan ismun jami likulli, semua penamaan yang likulli yuhibbullah itu yang dicintai Allah, wa yardha, dan yang diridhoi. Jadi syaratnya ibadah itu harus sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Berarti ini semua sumbernya dari Quran dan hadis. Kalau sumbernya dari orang hanya ngikut-ngikut saja, harus kita cross check kepada sesuatu yang ini benar nggak yang Allah cinta, benar nggak Allah ridho. Nah harus dari yang sumber yang memang sudah
kita sepakat semua bahwa sumber Islam itu adalah Quran dan hadis. Baik minal akwal, baik kata-kata, minal akwali wal amwal, atau amalan ya, amal perbuatan. Nah itu harus diuji dengan apa namanya, ucapan kita, perbuatan kita diuji dengan Quran dan hadis. Itu mutlak seperti itu. Nah itulah yang kita harus perhatikan. Beberapa kali Ustaz kita kan mengatakan kita harus menjadi apa yang mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu dalam hal peribadatan, termasuk dengan kita menyembelih ya. Ada sampai kisah orang masuk neraka gara-gara lalat, atau masuk surga gara-gara lalat. Ketika melintasi suatu negeri, dia selamat, suruh menyembelih kepada dewa-dewa gitu ya. Dia ikhlas karena Allah, maksud bukan karena Allah. Dia ikhlas untuk menyembelih itu. Dia mengikuti apa yang dikatakan orang-orang itu. Maka dia diperintahkan untuk menyembelih lalat. Maka orang ini karena dia mengikuti menyembelih pada selain Allah, maka orang ini dikatakan di hadisnya itu dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya ada orang yang ahli tauhid, dia tidak mau menyembelih apapun untuk siapapun kecuali Allah, gitu kan? Nah dikatakan di situ dia meninggal karena dibunuh karena tidak mau mengikuti orang-orang yang menginginkan dia melewati suatu tempat itu harus menyembelih sesuatu selain Allah tadi, untuk selain Allah. Maka orang ini dia meninggal, tapi dikatakan oleh Nabi bahwa orang ini masuk ke dalam surga. Jadi yang harus kita jaga adalah tauhid kita. Tauhid itu yang utama. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa dan tidak Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni semua dosa selain kesyirikan ya. Allah mengampuni dosa yang selain itu dengan kehendak Allah, atas izin Allah gitu ya. Seperti itu. Walaupun katakanlah dosa itu dikatakan ada dalam hadis bitokoh ya. Bitokoh itu artinya kartu. Ini ada orang, dia dosanya itu 99 catatan keburukan. Di dalam penghitungannya itu dia 99 lembar kejahatan, maksiat semuanya. Itu satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Ini banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan, tapi dia tidak pernah melakukan satu kesyirikan satupun. Nah itu ketika dia ada mizan, timbangan, ditaruh itu yang 99 catatan keburukan tadi, itu jatuhlah dia kan berat, karena beratnya belum ditimbang satu lagi. Allah bertanya, adakah satu lagi? Ini kalau yang seperti ini kita mengimani saja, bukan Allah nggak tahu, katanya Allah tahu, gitu kan? Harusnya Allah sudah tahu, Allah pasti sudah tahu. Tapi inilah yang ingin Allah, ada hikmah yang kita bisa kita ambil seperti itu. Bukan berarti Allah tidak tahu, Allah pasti tahu. Nah, kemudian adakah dia amalan kebaikan yang lain? Ada ya Allah, dijawab malaikat, ada satu kartu catatan tentang dia tauhid, dia tidak pernah gugur ya, tidak pernah batal. Kalau Ustaz yang Arba'in Nawawi siapa? Ustaz Aji. Ustaz Aji pernah mengatakan Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam itu jamak dari nakid ya. Artinya pembatal keislaman. Nah kita harus perhatikan, mungkin di kajian-kajian kalau Ustaz menyampaikan itu, kita harus memperhatikan itu, apa yang menjadi pembatal keislaman itu. Kita ini Islam ada syaratnya. Nah syarat itu kalau dia kita lepaskan, kita melanggar syarat-syarat itu, maka batal lah gitu. Seperti kita wudhu ada pembatalnya, Islam pun ada pembatalnya. Jadi tidak begitu Islam langsung dia aman-aman aja, tidak. Dia harus ada yang dijaga-jaga. Salah satunya adalah tentang hati kita harus tetap memegang tauhid tadi. Nah kemudian setelah ada kartu tadi, salah satu yang hanya satu-satunya tadi itu masalah tauhid tadi, itu terlempar, yang 99 catatan keburukannya terlempar dengan satu amalan yang tauhidnya
seseorang tadi. Itulah pentingnya kita menjaga tauhid, jangan sampai sekecil apapun kita jaga agar yang besarnya yang sampai kita keluar dari Islam, karena kafir itu ada kafir yang kesyirikan itu adalah syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil ini dosa besar tapi belum mengeluarkan dari keislaman. Tapi kalau sudah syirik besar, ini seperti dia benar-benar menyatakan dirinya kafir, nah itu memang dia sudah keluar dari Islam. Allahu a'lam, seperti itu artinya. Ya, tadi yang pertanyaan Pak Manto, saya pernah ini Pak Manto, dia suka ngusulin gini. Ya udah yuk coba masjid beli kafan, saya bilang gitu. Kita beli kafan sepasang, saya bilang. Sehingga nanti ada warga yang wafat bisa langsung ambil lagi. Itu ditentang Pak. Iya, karena itu Mengancam itu Pak. Mengancam Pencarian dia. Amil. Pendapatan. Amil. ada pencarian. Pendapatan dia. Karena emang amil itu di sana ya all in Pak. Yang mandiin, Ya. kafan semua itu dari dia udah. Tahlilan. Dia kelompok gitu ya. Satu orang. Satu. Tapi monopoli Pak. Monopoli, Oligarki Pak, itu Pak oligarki. Yang real itu oligarki. Kita yang susah-susah, yang jauh-jauh, yang besar-besar urusannya yang besar lah. Jadi Pemerintah. memang tantangan di Nggak usah dipikir. tradisional dia itu seperti itu. Jadi emang sana itu megah masjidnya, tapi secara pengelolaannya, Iya, secara Tradisional. tradisional. Karena kan NU banget lah gitu. Oh, iya. Kental sekali NU-nya. NU. Iya. Bahkan pernah yang ngetuk gini Pak sama saya. Pak Fajar mah anti pakai sarung gitu. Karena kalau saya kan emang nyaman pakai Padahal, celana Pak. kan, Pak. Ada ini Pak Fajar ya. Kalau di lingkungan kita tidak terbiasa memakai jubah, orang pakai baju tulisan gitu ya. Itu justru sunnahnya memakai sarung, memakai apa yang biasa dipakai orang itu. Intinya jangan pakai segala itu akan kebesaran. Jadi seakan-akan orang itu pada melihat dia semua gitu. Itu justru dihindari dari Nabi. Maka kita bilang batik bisa jadi itu lebih sunnah daripada yang jubah tadi. Kalau kondisinya rakyatnya rakyatnya. Warga Kalau sipil. politika aja. Kalau jamaahnya itu seperti itu. Makanya nggak apa-apa kita Tuh. mengikuti. Gitu Atau Pak. orang nggak paham. Pernah ada yang kayak gitu Pak nyutuk ke saya gitu kan. Terus saya diingetin sama Saya, sama itu kayak ucapan orang yang pengen nyerang aja Pak. Karena gitu. Yang pengen tahu lah. Ya betul. Ya, itu pengen pengen tantangan ngelah. gitu. Pengen. Tantangan berat. Jadi ya itu tadi memang karena bahkan ketua RT sendiri pun termasuk yang ini Pak, termasuk yang nyari duit dari masjid. Oh. Jadi seringkali itu ya itu kan ketika dia jadi MC atau apa itu minta duit. Amplop. Ketua RW-nya gimana? Ketua RW? Enggak. Enggak ya, aman. Ngomongin RW. Sensitif di batas nih. Aman, tolong. Taruh. Buat Pak Calon Manto RW, siap. calon RW. Pak, Calon RW, calon RW. ini Pemilihan forum RW itu pemilihan RW nih. Tim sukses. Jadi Taruh dulu, kita mulai dari kita dulu Pak. Jadi- Ubaradul sepakat. Berarti udah ya. ada di mana? Ya. Saya dari Sementara itu dulu. saya Rekan-rekan dari sekalian, kita akan telah bebas Saya terus untuk terang ya, ini dari diskusi. saya. Terima Itu kasih profil yang dan mudah-mudahan kita kasih masukan. Mau ditutup dulu. Jangan Ya, ini Bisa kasih masukan. ini sekarang udah diskusi bebas soalnya kan. Closing. Nah, Ya, closing. Orangnya Mati gimana?